my channel. Kenalin aku Natia Shina. Buat kalian yang baru di channel ini, baru mampir, welcome. Dan buat kalian udah setia di channel ini, makasih banget buat supportnya. Kali ini kita akan ngebahas, sebelumnya disclaimer dulu kalau video ini khusus buat cewek, buat wanita. Karena kita akan membahas hal-hal yang bisa dibilang intim ya, karena berkaitan dengan Miss V. Tapi kalau misalnya kalian cowok tetap pengen nonton gitu karena ada banyak informasi, nggak apa-apa banget ya. Siapa tahu informasinya berguna buat pacar kalian, buat kakak kalian, mama kalian. Ya, informasikan intinya pangkal kebaikan, ya nggak? Dan makanya please tonton video ini sampai habis karena di sini aku bakal share info-info penting dan semoga bermanfaat untuk merawat Miss V kita. Dan ini sebelumnya belum pernah aku share dimanapun, nanti aku akan share dan juga aku praktekin caranya. Well, ya kalian lihat aja pokoknya. Dan ini belum pernah aku share dimanapun, jadi eksklusif di sini dan untuk pertama kali. Kalau ngomongin ngerawat Miss V itu susah-susah gampang ya, karena ini berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi ada hal-hal yang sebaiknya kita lakukan dan kita gunakan, dan ada juga hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan dan tidak kita gunakan. Apa sajakah itu? Pertama, jangan bersihin atau mencuci Miss V dengan sabun mandi. Siapa di antara kalian yang masih bersihin Miss V kalian pakai sabun mandi sekalian kalian mandi? Ngaku. Kalau misalnya kalian adalah salah satu orang yang masih menggunakan sabun mandi untuk bersihin Miss V, please stop it. Berhenti sekarang. Kenapa? Ini aku baca dari beberapa artikel kesehatan ya. Beberapa, jadi nggak cuma satu. Well, nggak beberapa juga, banyak banget. Hampir semua artikel kesehatan yang aku baca menyebutkan tidak boleh membersihkan Miss V dengan sabun mandi. Nah, ini aku kasih tahu kenapa. Jadi biar kalian nggak tahu doang gitu, nggak boleh pakai sabun mandi, tapi kalian harus tahu alasannya kenapa. Yang kita tahu guys, bakteri itu kan ada yang baik dan juga ada yang jahat. Nah, Miss V kita ini juga punya bakteri baik, namanya bakteri Lactobacilli. Di mana bakteri Lactobacilli ini mempunyai fungsi-fungsi penting seperti menjaga area Miss V kita agar tetap pH-nya itu di bawah 4,5, tetap asam, sehingga tidak ada organisme lain yang tumbuh di sekitar area kewanitaan kita untuk menghindari terjadinya infeksi. Yang kedua, menghasilkan bakteriosin, yaitu antibiotik, jenis antibiotik yang dapat membunuh bakteri lain yang masuk ke dalam vagina. Yang ketiga, menghasilkan zat-zat yang dapat menghentikan pertumbuhan bakteri lain di dalam dinding vagina. Nah, kalau misalnya kita pakai sabun mandi, bakteri Lactobacilli ini, si bakteri baik ini bisa mati. Kenapa? Karena pH yang dimiliki oleh sabun mandi itu 8 alias pH basah. Jadi udah nggak asam lagi nih pH-nya nih, dan itu makanya dibilang keseimbangan pH-nya terganggu. Dan ya udah, karena tidak ada yang melindungi Miss V lagi, si bakteri baiknya udah mati, makanya rentan sama infeksi, sama iritasi. Alih-alih bersih guys, kita malah bisa terkena bakterialis vaginosis, yaitu keadaan dimana tumbuh bakteri tertentu dalam jumlah yang sangat banyak di Miss V kita. Itu serem banget. Terus bersihinnya pakai apa gitu? Kalau misalnya nggak pakai sabun gitu kan rasanya kayak nggak bersih gitu ya, nggak keset gitu ya. Nah, pembersihnya itu adalah pembersih yang memiliki pH yang sama, yaitu di bawah 4,5, ya 3,5, 4,5. Nanti akan aku bahas aku pakai apa dan akan aku praktekin juga. Makanya pokoknya kalian tonton video ini sampai habis. Ada di poin-poin selanjutnya. Kedua, jangan pakai celana dalam yang salah. Nah, ini sih yang sering tidak diperdulikan gitu ya, karena kita cewek mungkin ngira, ada juga yang masih ngira kalau celana dalam mah sama aja gitu. Padahal tidak. Celana dalam itu penting banget karena celana dalam itu bukan cuman menutupi Miss V kita biar tidak terlihat, tapi juga melindungi. Jadi harus senyaman mungkin. Nah, pertanyaannya adalah yang salah itu yang seperti apa? Pertama, yang ketat, yang bikin Miss V kita itu nggak bisa nafas gitu. Ya memang kalau misalnya kita pakai baju-baju tertentu seperti dress yang ketat atau celana yang bodycon yang benar-benar ngebentuk badan gitu, ya emang bagus pakai yang ketat. Cuman ya itu nggak baik guys ternyata buat Miss V kita. Terus yang kedua, yang bahannya kasar. Bahannya kasar itu ya tau lah kalian, celana dalam murah itu kan bahannya kasar kan. Nah, itu tuh nggak baik banget karena kalau dia bergesekan sama kulit di area Miss V itu bisa menimbulkan gatal, dan kalau udah gatal itu bisa luka, dan kalau udah luka itu menimbulkan bekas yang susah dihilangin gitu. Itu jadi kayak gelap gitu kan, area selangkangan tuh yang paling sering gelap. Nah, itu susah banget dihilangin karena area situ kan area lembab ya. Makanya hindari yang bahannya kasar. Yang ketiga, yang
tidak menyerap keringat. Ini parah sih, kalau misalnya nggak nyerap keringat itu bisa menimbulkan apa ya, gatel-gatel dan kayak beruntusan gitu loh. Kalian pernah nggak sih pantat kalian tuh kayak korengan? Nah itu salah satu penyebabnya adalah celana dalam yang tidak menyerap keringat. Aku pernah, itu nggak enak banget. Lalu sebaiknya celana dalam yang seperti apa? Yang tidak terlalu ketat, yang bahannya nyaman di kulit. Aku anjurin pakai yang bahan katun. Yang ketiga itu yang menyerap keringat. Ya katun biasanya menyerap keringat sih, jadi aku saranin yang terbaik itu adalah menggunakan bahan katun. Nah, aku punya contohnya sih guys, celana yang tidak ketat itu seperti apa. Aku kasih lihat ya, ini masih baru kok, tenang aja. Ini namanya seamless panties. Jadi dia bahannya lembut banget, tidak menyakiti area misfi kita. Bisa lihat, jadi bahannya halus banget, di kulit juga kayak nyaman gitu ya. Di area sininya itu ada lapisan lagi, itu buat ya menyerap keringat area misfinya yang bener-bener penting banget. Itu tuh ada lapisannya lagi, ini yang nyerap keringat. Terus yang kalau misalnya ada sisa-sisa keputihan itu bakal di sini jatuhnya. Ini bagus, dan ini juga kalau pakai dress menurut aku aman-aman aja kok, nggak akan apa ya, nggak akan kelihatan. Namanya juga seamless panties kan. Terus aku juga punya celana dalam andalan, tapi ini sorry banget, ini karena udah lama, udah bertahun-tahun ya, dia awet banget. Aku masih pakai sampai sekarang. Ini mereknya Sorex. Aku nggak di endorse Sorex by the way, ini Sorex. Ini salah satu celana dalam dengan bahan terbaik menurut aku. Jadi dia bahannya katun ya, katun kaos. Pokoknya dia nyerap keringat banget. Dan kalau pakai ini apa ya, kayak sejuk aja rasanya tuh. Pokoknya keringat bakal keserap gitu di sini. Pokoknya stop beli celana dalam gocengan atau 10.003. Tidak, sayangilah misfi kalian, karena misfi kalian jauh lebih mahal daripada itu. Jadi nggak apa-apa mahal dikit, yang penting misfi kalian nyaman, terlindungi, sehat, bersih. Nah gitu deh. Ketiga, jangan mencukur bulu misfi kalian sampai habis, sampai gundul. Ternyata itu nggak baik, karena rambut-rambut di area misfi kita itu fungsinya untuk mencegah bakteri masuk, mencegah keringat masuk gitu. Jadi untuk melindungi sebenarnya guys. Jadi nggak bagus kalau sampai gundul gersang gitu kayak padang pasir gitu, nggak bagus. Dan kalau misalnya kalian mau pakai alat cukur gitu kan, apa ya, bisa dibilang itu tajam banget, harus hati-hati dan harus pakai, setahu aku ada gel atau krim khusus gitu biar nggak iritasi. Karena kalau langsung bergesekan sama kulit itu juga lumayan ngeri ya. Hati-hati, oke? Yang keempat, jangan menggunakan panty liner atau pembalut ketika tidak sedang menstruasi. Ayo ngaku, siapa yang sampai sekarang masih pakai panty liner tiap hari? Tenang, kalian gak sendiri. Sampai beberapa waktu lalu, aku juga masih melakukan itu guys. Setelah aku tahu, aku langsung stop. Karena ternyata ya nggak baik. Kenapa? Karena di dalam panty liner atau pembalut kita itu ada zat atau senyawa yang fungsinya itu untuk menyeimbangkan pH kita ketika kita lagi menstruasi. Makanya kalau kita nggak lagi menstruasi dan kita pakai panty liner itu, malah pH kita terganggu keseimbangannya, dan itu yang akan menyebabkan lagi-lagi ujung-ujungnya bakteri lagi, infeksi lagi, flek hitam, dan masih banyak lainnya. Kelima, jangan makan dan minum sembarangan. Well, kalau ngomongin soal makanan, memang apa yang kita konsumsi sehari-hari itu memang menentukan apa yang terjadi di dalam tubuh kita, ya enggak? Kalau lagi-lagi kita ngomongin sekarang kita mau sehat, yang paling pertama harus kita ganti itu adalah pola makan dan minum kita. Begitu juga dengan misfi gitu. Apa yang kita makan dan minum itu kadang seringkali menentukan apa yang terjadi di area kewanitaan kita. Dan makanan-makanan manis, makanan-makanan berminyak itu ternyata tidak baik guys buat misfi kita. Itu kadang ya bikin keputihan berlebih dan masih banyak hal-hal tidak nyaman lainnya yang sebenarnya mungkin kita nggak sadar ya kalau itu ternyata dari makanan kita gitu. Yang kelima, gunakan pembersih yang tepat. Dan sekarang dari tadi aku udah ngomongin kan, aku bakal share, aku bakal kasih tahu rahasia aku. Ini saatnya. Jadi ini adalah salah satu produk favorit aku untuk ngebersihin misfi. Ini adalah Retin Feminine Cleanser. Kenapa favorit? Ya karena aku udah ngerasain manfaatnya. Nanti aku bakal jelasin ke kalian. Terus aku juga bakal praktekin. Well, nggak kelihatan juga sih di kamera gimana aku makainya, cuman aku bakal deskripsiin biar kalian kebayang gitu sebenarnya ini apa, cara makainya gimana, dan manfaatnya apa. Retin Feminine Cleanser ini adalah produk Korea 100% made in Korea oleh PT Saimdang Health Co.
Mengandung 6 bahan alami dengan 3 komponen utama dengan manfaat dan fungsi sebagai berikut. Monggo silahkan dibaca. Seperti namanya, memang fungsi utamanya itu adalah membersihkan misfi. Tapi manfaat lainnya untuk misfi kita juga banyak. Di antaranya menghilangkan gatal-gatal, iritasi, bakteri, bau tak sedap, melembabkan dan juga meningkatkan elastisitas. Tenang aja, produk ini sudah melewati 7 kali uji coba medis. Jadi sudah pasti aman. Kalau kalian mengira ini pilnya diminum, salah. Karena ini langsung ditempel gitu, dimasukin gitu ke misfi kita. Wah pasti pada parno, wah sakit dong, wah gimana? Enggak kok, orang apa ya, kapsulnya tuh bener-bener kecil, jadi kayak nggak kerasa gitu loh. Ini tuh sama aja kayak make tampon. Kalau misalnya kalian pernah, aku juga belum pernah pakai tampon, tapi katanya kan ya sakit-sakit dikit, maksudnya kerasa gitu. Kalau ini menurut aku nggak berasa, kayak nggak pakai apa-apa aja gitu. Guys, sekarang aku udah di kamar mandi. Sekarang kita langsung aja praktek. Kalian tadi udah lihat kan bentuknya tuh kayak gini nih, tuh pil super kecil. Ini pasti banyak yang nanya sih, Kak, kalau masuk ke vagina gimana dong? Kan aku masih perawan. Tenang, aku juga masih perawan. Dan menurut aku ini nggak masuk terlalu dalam sampai yang bisa merusak selaput darah dan merusak keperawanan gitu loh. Enggak, ini cuman ya di situ deh pokoknya. Ini dulu ya, aku sambil deskripsiin. Oke. Terus make sure kalian cuci tangan dulu. Udah, sesimpel itu. Udah guys, sesimpel itu karena aku udah sering juga dan gampang banget kok masuknya. Ya udah, ini kayak nggak kerasa pakai apa-apa gitu loh sama sekali dan nyaman aja. Dan dia juga nggak akan jatuh, jadi tenang aja, dia nggak akan jatuh. Tapi kalau misalnya kalian takut jatuh, kalian bisa tambahin pakai panty liner. Tapi kayak aku sekarang nih, tuh nggak jatuh. Mau gerak-gerak kayak gimana juga nggak apa-apa. Dan dia akan menghilang dalam 30 menit. Tenang aja. Tapi kalau seandainya kalian masih ngerasa takut nih, walaupun udah aku contohin dan jelasin kayak gini, tenang aja, ada alternatif kedua, yaitu dimana kalian bisa menggunakan air hangat. Jadi si kapsulnya ini tinggal dicairkan di air hangat gitu, misalnya secentong atau segelas gitu. Terus kalian tinggal basuhkan ke misfi kalian. Satu kotak ini guys, ini bisa dipakai untuk 90 hari. Dan dipakai juga nggak tiap hari kok. Kalian bisa ikutin schedule seperti berikut. Jadi hari pertama sampai hari keempat itu dipakainya memang tiap hari dulu, karena fungsinya itu buat ngilangin bau-bau nggak sedap. Kalau misalnya ada gatal-gatal, infeksi, itu bisa dihilangin di situ juga. Hari kelima sampai ke-15 itu dipakainya 2 kali sehari. Jadi fungsinya lebih ke membersihkan kotoran-kotoran yang ada di misfi dan area sekitar misfi kalian. Hari ke-16 sampai ke-30 itu dipakainya 3 hari sekali aja. Fungsinya ya untuk menjaga kebersihan. Jadi udah dibersihin kotorannya, sekarang dibersihin lagi, dijaga gitu kebersihannya istilahnya. Hari ke-31 sampai ke-90 ini dipakainya cuman seminggu sekali aja untuk maintain. Real testimoni dari aku ya guys, ini nggak aku lebih-lebihin ya, berdasarkan pengalaman aku aja. Terserah kalian mau percaya apa enggak. So far sih setelah aku pakai ini, yang jelas ya, yang aku rasain banget itu dari bau sih. Kalian tahu kan ya, kalian tahu lah bau tidak sedap vagina itu seperti apa. Kayaknya kita yang paling tahu dan paling paham kan kita ya. Sekarang menurut aku baunya nggak tiba-tiba jadi bau parfum gitu, enggak. Maksudnya tidak ada bau tidak sedap lagi gitu loh yang dikeluarkan. Terus yang kedua ya nggak ada keputihan berlebih, kayak bercak-bercak keputihannya itu normal lah, sedikit-sedikit banget. Terus nggak ada lagi yang namanya gatal-gatal, iritasi, kemerahan, lembab kayak apek gitu di area misfi itu nggak ada lagi. Oh ya, yang paling kerasa tuh pas menstruasi. Kalau menstruasi itu kan biasanya tuh kita nggak nyaman banget ya, kerasa kayak apek. Terus belum lagi kalau mensnya banyak tuh kayak, aduh nggak nyaman banget deh pokoknya. Kalau ini tuh aku ngerasa lebih bersih, lebih apa ya, lebih bersih. Terus juga baunya juga nggak apek. Ya pokoknya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Jadi manfaatnya tuh bener-bener kerasa menurut aku gitu. Nah kalau misalnya kalian punya masalah-masalah yang udah kita bahas tadi nih sama misfi kalian, ya mulai dari bau nggak sedap, gatal-gatal, iritasi, menurut aku sih nggak ada salahnya kalian bisa cobain Retain Feminine Cleanser ini. Kalian bisa beli di Shopee, jadi udah tersedia di Shopee. Aku taruh linknya di description box. Atau kalau misalnya kalian lagi ada di Jakarta dan pengen tahu tentang produk ini lebih dalam, mau nanya-nanya gitu,
nggak apa-apa, kalian bisa mampir ke Central Park karena lagi ada KBIS mulai dari tanggal 18 sampai 28 Juni 2020. Jadi KBIS itu semacam pameran untuk produk-produk Korea. Nah, salah satunya si perusahaannya Retin Feminine Cleanser ini, si PT Saimdang Health itu ada di sana. Jadi kalian bisa tanya langsung tentang produk ini. Ntar guys, minum dulu, capek juga yang ngomong. Berhubung kita lagi ngomongin si PT Saimdang, si distributornya Retin Feminine Cleanser ini, aku mau nyaranin juga buat kalian untuk cobain ini. Ini Korean Red Ginseng Extract Original. Ini yang aku lagi minum. Ini sehari itu aku minum 1. Sehari wajib 1 untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi sekarang kan lagi pandemi ya, dimana kesehatan kita tuh kayaknya adalah hal terpenting yang harus kita jaga. Imun gak boleh turun, gak boleh drop kondisi biar kita aman dari segala macam penyakit, terutama COVID-19. Ini salah satu suplemen aku, ya bisa dibilang suplemen atau nutrisi. Dan dia juga ada di KBIS. Pokoknya kalian cari aja, kalau misalnya kalian ke KBIS, ke Central Park Mall, kalian cari aja PT Saimdang Health nih, tulisannya kayak gini. Nah, itu ada 2 produk ini. Kalau kalian ngira yang paling terkenal dari Korea itu adalah K-dramanya atau K-popnya, kalian salah. Karena yang paling terkenal itu adalah red ginsengnya atau ginseng merah. Korean red ginseng extract ini juga terbuat dari bahan alami, bahan herbal alami tepatnya, dan kualitas ginseng yang digunakan juga bukan kaleng-kaleng guys. Jadi ginseng yang dipakai itu ginseng umurnya di atas 6 tahun. Packagingnya bentuknya saset gitu, kecil dan ramping, jadi simple untuk dibawa kemana-mana. Dan cara bikinnya juga gampang banget, tinggal diseduh sama air hangat, udah deh tinggal minum. Cuman red ginseng itu tidak seindah yang kita bayangkan karena rasanya pahit gitu. Makanya dari dulu ketika ditawarin ini ginseng dari Korea, teh ginseng dan segala macam yang berbau-bau ginseng, aku tuh jujur parno dan trauma karena pernah nyobain dan rasanya pahit banget sampai yang kayak kalau denger ginseng tuh enggak aku nggak mau nyoba lagi. Tapi surprisingly ini enggak. Jadi rasanya ya kayak teh nggak dikasih gula gimana sih, kayak ada bau-bau obat sedikit gitu karena emang dia minuman herbal guys. Kalau misalnya kalian mau nyobain juga, ada di description box linknya. Kalian bisa tawarin ke mungkin ke orang tua kalian atau ke saudara-saudara kalian yang menurut kalian butuh gitu untuk menjaga kesehatan atau butuh untuk menjaga stamina tubuhnya biar lebih sehat. Mungkin ada yang sakit atau kurang baik kondisinya, mungkin bisa mulai mengkonsumsi ini untuk daily maintenance. Tapi jujur ini prestasi banget sih. Aku bangga sama diri aku sendiri, aku bisa minum red ginseng. Well guys, kayaknya udah itu aja video kali ini. Semoga tips-tipsnya bermanfaat, semoga informasinya bermanfaat. Jadi kita bisa sama-sama mulai menjaga kesehatan misfi kita, kesehatan tubuh kita. Pokoknya semua stay safe, stay healthy. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya. Untuk detail-detail yang kalian butuhkan, kalian bisa cek dulu di description box. Kalau nggak bisa, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke, thank you guys for watching. I'll see you guys in my next video. Bye!